apa kabar semuanya? Balik lagi kita ke video saat ini ya. Jadi saat ini kita ada video tentang soal ya, kisi-kisi tentang soal UTBK karena kan mendekati UTBK ya saat ini ya. Angka baiknya kita semua mempersiapkan dari sekarang. Oke. Untuk soal yang akan kita bahas ada dua soal, yaitu yang pertama tentang trapesium mencari luas dan yang kedua adalah mencari persamaan suatu garis ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah, atau yang diketahui adalah, gambar berikut adalah trapesium sama kaki. Nah, karena dia trapesium sama kaki ya, trapesium sama kaki, maka apa efeknya? Ya jelas, kaki-kakinya di sini sama, jadi sama, sehingga sudut yang dibentuk di sini nantinya akan sama juga. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas trapesium tersebut. Seperti yang kita ketahui, yang namanya luas trapesium itu adalah apa? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar, yaitu DC ya. DC ditambah AB, oke? AB dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi trapesium tersebut. Siapa tingginya? Jadi kalau tingginya berarti dari sini ke sini. Nah, ini berapa? Oke. Nah, karena kita harus mencari jumlah sisi yang sejajar, tentu kalau dari A ke B kita sudah bisa mengetahuinya, yaitu nilai A ke B. Ini yang kita lihat pergeserannya karena dia mendatar. Jadi yang bergeser adalah X-nya. Jadi seperti yang kita ketahui di sini koordinatnya 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0. B-nya koordinatnya 8,0, berarti yang jalan itu X-nya 0 ke 8. Berapa panjangnya? Jadi 8. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kita harus tahu dulu tingginya nih. Atau kita harus tahu dulu DC-nya berapa jaraknya. Karena dia segitiga atau trapesium sama kaki ya, karena dia trapesium sama kaki, bisa kita lihat di sini. Di sini A-nya itu 0,0, D-nya itu 2,6. Berarti secara tidak langsung panjang A ke sini ya, katakanlah ini di aksen, itu adalah berapa? 0 ke 2, berarti 2. Sehingga sama ketika nanti kita tarik garis tinggi dari C ke sini juga, oke? Maka panjang dari C aksen ke B juga harus sama dong, karena sama kaki, yaitu 2 juga. Sehingga bisa kita dapat koordinat dari C aksen ini adalah berapa? Yaitu, oke, kita perhatikan di sini. Karena di sini jaraknya 2, oke, secara tidak langsung berarti kalau di sini 8, di sini 2, berarti di sini berapa? 6,0 karena tingginya masih sama di 0 Y-nya, oke. Sehingga secara tidak langsung kita dapat dong koordinat C-nya yang akan kita cari, yaitu berapa? Oh, X-nya sama di sekitaran ini, berarti 6. Tingginya berapa? Kita mengacu di D-nya ini, lihat. D-nya, oke. Nah, D-nya di situ kan 2,6, berarti tingginya di 6. Oke ya. Berarti C-nya 6,6. Oke, berarti kita dapat panjang dari D ke C adalah berapa? Yang berjalan dari 2 ke 6 ini. Oke, X-nya yang berjalan ya. Yaitu 2 ke 6 berapa panjangnya? 4. Lalu inilah yang disebut sebagai tinggi. Tingginya berapa? Ya kita perhatikan aja. Di sini kan koordinat D itu kan sama. Berapa? Ayo, 2,0. Oke. Sehingga tinggi itu yang berjalan Y-nya. Dari 0 ke 6 berapa tingginya? 6. Berarti kita peroleh, tinggal kita substitusikan, yaitu DC-nya yaitu 4 ditambah AB-nya yaitu 8 dibagi 2 dikali tinggi trapesiumnya 6. Nah, kita bisa coret-coret. Di sini 3 dikalikan ini atau ditambahkan dulu, berarti 12 kali 3, yaitu luasnya 36 satuan luas. Gitu ya. Gampang ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang soal berikutnya. Ini masih soalnya sama, gambarnya sama ya, cuman beda soal dikit.
Diberikan sama seperti tadi, berarti secara tidak langsung kita tulis dulu aja. Di sini adalah berapa? 2, berapa tadi? 6,6. Sehingga di sini 6,6. Oke ya, C-nya dapat. Oke. Pertanyaannya, garis K itu tegak lurus dengan BD. Garis K itu tegak lurus dengan BD. Maka persamaan garis K-nya berapa? Nah, garis K ini kan kalau kita lihat ini yang dari sini ke sini ya. Ini garis K. Dan dia harus tegak lurus dengan BD. Nah, maka BD-nya harus kita hubungkan dulu. Oh, BD itu yang mana? Nah, di sini ke sini. Dan dia BD ini tegak lurus dengan garis K. Nah, karena ada hubungan dua antar garis, maka apa nanti? Pastilah karena tegak lurus, maka gradien BD kalau dikalikan dengan gradien si K, garis K, pasti menghasilkan min 1. Nah, mencari gradien BD-nya gimana? Mencari gradien, masih ingat rumusnya apa? Yaitu mencari gradien. Rumusnya adalah delta Y per delta X. Kita substitusikan di sini. Berarti gradien BD-nya siapa? Delta Y-nya. Boleh 6 kurang 0 atau 0 kurang 6 juga boleh. Yang penting setara ya. Jadi misalnya di 6 kurang 0, yang bawah 2 kurang 8 atau sebaliknya. Oke. Delta Y-nya berarti kita tulis saja 6 dikurang 0 per delta X-nya berarti 2 kurang 8 dikali gradien K yang akan kita cari dulu. Hasilnya min 1. 6 kurang 0 itu 6. Ini min 6 dikali gradien K, hasilnya min 1. Berarti gradien K-nya adalah berapa, guys? Oke, berapa? Ayo. Oke, 1 atau min 1? Oke, 1. Oke ya. Nah, sehingga ketika gradien K-nya udah dapat, kita bisa mencari persamaan K. Boleh pakai rumus kalau ada suatu koordinat X, Y dan 1 gradien, maka persamaannya Y min Y1. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Sama dengan M kali X min X1. Boleh. Nah, itu tinggal dimasukkan ketemu. Oke. Nah, kita pakai cara kita. Caranya adalah gimana? Gini. Kita perhatikan. M-nya itu kan 1. Sejatinya 1 ini apa? 1 per 1. Ya enggak? Nah, terus kita kan untuk mencari persamaan garis ya, ini persamaan garis. Tadi syaratnya di sini apa? Butuh koordinat sama satu gradien. Gradiennya udah ada MK ini. Nah, koordinatnya siapa? Nah, koordinatnya adalah satu titik yang dilalui garis K. Yang dilalui garis K di sini koordinatnya siapa? Yaitu garis B atau titik B 8,0. Maka kita tuliskan di sini aja. Oh, dia lewat di 8,0. Nah, terus cara mencari persamaannya gimana? Nah, caranya gini. Nah, lihat. Mencari persamaannya adalah, lihat, yang atas itu kan 1. Kalau yang atas ditempel huruf X, 1X. Jadi kalau nanti yang atas 5X gitu ya. Yang bawah juga 1. Kalau yang atas ditempel X, yang bawah tempel Y. Harusnya 1Y. Berhubung di bawah ini positif, yang kita masukkan lawannya negatif. Jadi gitu ya. Jadi kalau nanti gradiennya min, usahakan minnya ikut sebagai penyebut. Jadi nanti misal di sini min 1, di sini masuknya jadi plus 1, gitu ya lawannya. Lalu 8,0-nya untuk apa? 8,0-nya untuk dimasukkan ke nilai di sini untuk menghasilkan nilainya. Berarti berapa? 1 kali 8, 8 kurang 1 kali 0, 0. Berarti 8 kurang 0, 8. Maka kita mempunyai persamaan X min Y sama dengan 8. Nah, bisa kita buat nanti disesuaikan dengan opsinya, tergantung bisa kita buat jadi apa. Misal jadi Y sama dengan X min 8 atau yang lainnya. Oke, seperti itu, disesuaikan nanti dengan opsinya. Oke, mungkin cukup sekian ya soal ini. Jadi inilah gambaran kisi-kisi tentang UTBK. Mudah bukan? Jangan lupa like, comment, and subscribe.